Halo guys, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Hellhole tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Film ini diawali berlatar 1 abad sebelum zaman sekarang. Terlihat 2 orang prajurit bersenjata tengah berada di sebuah hutan yang sunyi dan sepi, sedang mewaspadai jika ada sesuatu yang terjadi. Kemudian, tiba-tiba muncul seorang wanita yang entah siapa dengan membawa seekor kuda. Lalu, kuda itu pun diberikan kepada 2 prajurit tersebut. Prajurit itu pergi dengan membawa kudanya untuk kembali berkumpul bersama kelompok. Saat salah satu prajurit mengeluarkan pisau, secara tiba-tiba kuda tersebut meledak yang mengeluarkan makhluk seperti parasit agresif yang akhirnya membunuh mereka semua. Kemudian, cerita berlanjut ke masa sekarang, di mana diperlihatkan sebuah tempat pertambangan dengan sekelompok pekerja di bawah perintah kru fracking yang diketuai oleh seorang wanita bernama Emily. Dengan beberapa rekan kerjanya yaitu Sophia dan Nicola, ahli peneliti, lalu ada John dan Teddy. Sebuah proyek akan segera mereka kerjakan dengan mencari lokasi titik untuk pengeboran di tempat tersebut. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, kemudian 2 orang pekerja bernama Christian dan Denko mengoperasikan sebuah alat berat ke titik yang akan dilakukan pengeboran. Namun, sebelum lubang mencapai kedalaman yang sudah ditentukan, ditemukan sesuatu yang aneh yang baunya asing dari lubang tersebut. Nicola mengambil sampel cairan yang menempel untuk diteliti. Lalu, di saat semuanya sedang istirahat, Denko membuat galian lubang untuk tempat pembuangan sampah. Namun, tanpa diduga, ia tidak sengaja menemukan sesuatu yang aneh di lubang tersebut. Semua kru mencoba melihat apa yang ditemukan oleh Denko. Ternyata itu adalah manusia yang masih hidup, keluar dari sesuatu yang melindunginya berbentuk lendir yang seperti telur. Karena penemuan itu, pekerjaan mereka menjadi tertunda. Sebelum melaporkan ke pihak berwajib, terlebih dahulu manusia tersebut diberi pertolongan. Dan tidak habis pikir kenapa bisa manusia itu bertahan hidup terkubur yang entah berapa lama. Ketika kru memberikan air hangat, pria tersebut berbicara bahasa Prancis yang seperti meminta pertolongan untuk sesuatu yang mengerikan yang telah terjadi terhadap dirinya. Nicola sekilas sempat melihat ada sesuatu yang keluar dari hidungnya. Ia pun mencoba menjelaskan kepada yang lain keanehan dari pria tersebut, seperti ada yang janggal di tubuhnya. Untuk memastikan, Sophia dan Nicola mencoba mengambil sampel darah pria itu untuk diteliti. Dan saat itu juga, dengan jelas tentakel kembali keluar dari pria tersebut yang disaksikan oleh semua kru. Para pekerja kembali mulai bekerja, sementara pria itu tetap dijaga oleh kru yang bergantian. Lalu, saat jam makan siang, John ditugaskan memberikan makanan untuk pria tersebut. Namun, ketika John mengeluarkan sebuah pisau, pria itu langsung merebutnya, yang ia ingin gunakan untuk bundir. John berusaha merebut pisau. Akan tetapi, makhluk seperti parasit mulai keluar dari tubuh pria itu yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya John. Ketika tidak ada lagi makhluk itu di tubuhnya, pria itu memang sebenarnya sudah mati dan tubuhnya berubah menjadi mumi. Tidak ada satupun orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sehingga John hanya diam dengan apa yang terjadi pada dirinya dan mengarang cerita lain untuk pria tersebut. Setelah cukup memakan waktu, akhirnya sampel sudah berhasil diteliti. Sophia dan Nicola menjelaskan kepada semua kru bahwa sel DNA dan beberapa hasil yang lainnya menunjukkan tidak ada yang aneh pada pria tersebut. Namun, pada jaringan kulitnya ditemukan entitas lain yang hidup dan saling menguntungkan sehingga hal itu bisa membuat pria itu tetap abadi hidup selama ini meskipun terkubur. Dan itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan fenomena ini juga membuat Nicholas terpukau dan terobsesi untuk melindunginya. Di sisi lain, John mulai resah dan tidak nyaman dengan keberadaan makhluk itu di tubuhnya. Terpaksa, John berani mengungkapkan cerita yang sebenarnya kepada Christian yang sedang bersamanya. Namun, Christian tidak menganggap penting dan terkesan hal itu seperti lelucon. John yang kesal akhirnya berkelahi dengan Christian. Dan saat itu juga, makhluk yang ada di tubuh John keluar yang kemudian membunuh Christian.
Agar tidak diketahui oleh kru yang lain, John membawa mayat Christian untuk segera dikuburkan. Namun, di tengah perjalanan, perbuatannya itu diketahui oleh Denko yang tidak sengaja melintas. Di situ, makhluk yang ada di tubuh John keluar, membuat Denko panik sehingga tidak sengaja membunuh temannya yang kemudian makhluk itu berhasil memasuki tubuh Denko. Denko putus asa dan mencoba bundir, tetapi makhluk itu tidak membiarkannya mati. Para kru dan dua pekerja yang bernama Luke dan Mickey datang dan melihat tingkah laku Denko yang aneh. Dari penjelasan Denko yang ragu untuk bercerita tentang apa yang dialaminya di luar logika, Emily dan yang lainnya tidak merasa kaget karena mereka sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Bos Emily masih mencari solusi apa yang harus dilakukan dengan Denko. Sementara mereka belum menemukan cara menghentikan makhluk itu dan mengeluarkannya dari tubuh manusia. Hal ini membuat para pekerja khawatir karena ini bukan lagi soal pekerjaan, tetapi tentang keselamatan. Luke dipilih sebagai ketua untuk berbicara dan menekan Emily agar dia segera membuat rencana lalu pergi dari tempat itu. Kemudian, dari hasil penelitian lanjutan, Sophia dan Nicola baru menemukan fakta bahwa makhluk itu membutuhkan tubuh seorang pria untuk membuahi telur dan kesuburan serta menjaganya tetap aman sampai waktu di mana makhluk itu keluar dari tubuh manusia. Selang beberapa saat, Luke bersama pekerja yang lainnya mendatangi Emily untuk meminta izin membawa Denko ke pihak berwajib. Emily sudah tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Denko. Tidak ada pilihan lain selain mengizinkannya. Luke dan yang lainnya tidak mencerna informasi dengan baik. Mereka mengira Denko terkena sebuah virus. Di situ, Denko tidak dibawa ke polisi, tetapi mereka membawanya ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Denko memberitahu yang ada di tubuhnya adalah monster, bukanlah sebuah virus. Ia juga berusaha memperingati mereka semua agar menjaga jarak saat dia ditembak. Namun, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Denko. Setelah Denko tewas, makhluk itu segera mencari inang baru. Mereka yang tidak menyadari bahwa makhluk itu mulai menyerang mereka satu persatu. Hal itu menyebabkan beberapa pekerja tewas. Kemudian, Luke menembak Mickey yang dikira terkena virus. Di sisi lain, Emily mengkarantina Nicola yang pikirannya mulai kacau karena terobsesi dengan monster tersebut. Setelah Nicola sadar, semua kru memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, tidak lama kemudian, Luke muncul dengan membawa kabar buruk tentang semua pekerja yang telah tewas. Dan hanya tersisa dirinya yang telah dirasuki oleh monster. Emily membiarkannya untuk ikut bergabung. Namun, pada saat mereka di tengah perjalanan, Luke berhenti dan mengatakan bahwa dirinya adalah bom waktu yang bisa membahayakan keluarganya di rumah. Maka dari itu, dia memutuskan untuk bundir bersama monster itu tenggelam di dasar danau. Sesaat setelah Luke tewas, monster itu muncul lalu menyerang Nicola. Sophia berusaha memotong makhluk itu, tetapi tidak sengaja ia merobek perut Nicola hingga tewas. Sempat makhluk itu masuk ke tubuh Nicola. Namun, ia keluar lagi dan menyerang Emily. Karena Emily seorang wanita, makhluk itu dengan cepat pergi mengejar Sophia dan Teddy yang melarikan diri. Pada adegan terakhir, terlihat Teddy hanya duduk terdiam di bathtub bersama Sophia. Di samping Teddy, terlihat ada sebuah berita di koran tentang 10 orang meninggal dunia dalam insiden yang misterius dan film pun selesai.